Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu dosen Nur Rahmi Sonia selaku pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman seperjuangan. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen. Pengertian komponen sistem informasi manajemen. Komponen merupakan sesuatu yang memiliki bentuk atau tampilan tertentu dan dapat melakukan sesuatu. Dalam suatu sistem terdiri atas sejumlah komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen sistem terdiri dari bagian-bagian dari sistem. Sistem informasi mengandung arti kumpulan komponen dalam suatu perusahaan atau organisasi dalam rangka menghasilkan proses pembuatan dan pengadaan informasi, sehingga dalam sistem informasi manajemen dibutuhkan keseimbangan antar komponen-komponen agar menghasilkan suatu informasi atau data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sistem informasi manajemen merupakan suatu jaringan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atau pimpinan guna mempermudahkan tugasnya dalam pengambilan keputusan suatu lembaga atau organisasi. Menurut Hartono, sistem informasi manajemen yaitu sebuah sistem atau rangkaian sistem yang terorganisasi dari sejumlah bagian komponen secara bersama-sama yang berfungsi menghasilkan informasi untuk digunakan dalam manajemen suatu lembaga atau perusahaan. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung jalannya pengambilan keputusan pada kegiatan lembaga manajemen. Jadi, komponen sistem informasi manajemen merupakan seluruh komponen yang membentuk suatu sistem manajemen yang membentuk suatu sistem informasi atau elemen-elemen yang saling berhubungan satu sama lain, yang membentuk satu kesatuan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan di dalam suatu perusahaan. Komponen sistem informasi manajemen yaitu perangkat lunak, perangkat keras, data, dan jaringan, dan bergabung menjadi suatu sistem informasi manajemen. Menurut Susanto, komponen dalam suatu sistem informasi yaitu saling berkaitan akan berjalan secara baik dalam menghasilkan informasi yang dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Sehingga dan dapat disimpulkan bahwa pengertian komponen sistem informasi manajemen adalah keseluruhan sistem yang berhubungan dengan beragam bentuk pengumpulan data, pengolahan data, pengiriman data, penyimpan data, dan juga penyampaian suatu informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi manajemen secara fungsional. Komponen sistem informasi manajemen secara fungsional tersebut merupakan semua komponen yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan data, pengiriman data, dan penyimpanan data, serta pelaporan data informasi yang diperlukan oleh suatu manajemen. Komponen tersebut terdiri dari sistem administrasi dan operasional. Komponen ini terdiri atas bagian manajemen yang melakukan kegiatan rutin sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, seperti bagian administrasi, personalia, dan lain sebagainya. Komponen tersebut harus diawasi dengan teliti secara terus-menerus agar suatu perubahan tersebut dapat segera diketahui dan apabila ada suatu permasalahan cepat ditangani dan tidak menimbulkan suatu kerugian dalam suatu perusahaan. Yang kedua adalah sistem pelaporan manajemen. Sistem pelaporan manajemen merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan data yang telah dikumpulkan, kemudian data tersebut diubah menjadi sebuah pelaporan yang diperlukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga yakni sistem pencarian. Sistem ini memberikan data-data informasi yang diperlukan dan dapat disesuaikan dengan permintaan atau bentuknya itu tidak terstruktur untuk pengambilan sebuah keputusan. Yang keempat yakni sistem database.
Sistem ini adalah sebuah komponen yang dapat berguna untuk menyimpan sebuah data dan juga informasi yang berisi tentang kegiatan perusahaan. Database mempunyai kecenderungan berkembang sesuai dengan perkembangan dari organisasi atau lembaga tersebut. Yang kelima yakni manajemen data. Manajemen data berarti manajemen sumber daya informasi yang meliputi semua kegiatan dan memastikan bahwa suatu perusahaan tersebut menjamin keakuratannya aman serta siap sedia bila data tersebut dipergunakan atau diperlukan. Dalam fungsi ini berhubungan dengan antara database dengan komponen sistem informasi pada tiap-tiap komponen sistem informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi manajemen yang secara fisik. Komponen sistem informasi manajemen secara fisik itu merupakan semua peralatan fisik yang dibutuhkan oleh sistem informasi manajemen agar nantinya dapat berjalan secara lancar. Komponen tersebut terdiri atas perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yaitu salah satu komponen sistem informasi manajemen yang sangat diperlukan. Perangkat ini digunakan untuk memasukkan data, memproses data, dan keluaran data. Perangkat keras ini dapat berbentuk fisik secara langsung, dapat dilihat secara langsung secara fisiknya. Contohnya adalah meliputi komputer, laptop, prosesor, RAM, hard disk, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni perangkat lunak atau software. Perangkat lunak juga merupakan sekumpulan perintah-perintah yang memungkinkan perangkat keras dapat digunakan untuk memproses data atau disebut dengan program. Contoh perangkat keras ini yakni Microsoft Word, Microsoft Office, Microsoft Excel, dan lain sebagainya yang dapat memproses data. Yang ketiga yakni database. Database bisa disebut dengan basis data adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi yang berbentuk file yang berisi tentang data dan informasi perusahaan yang dikumpulkan serta disimpan secara sistematis agar dapat diakses dengan mudah oleh penggunanya. Dan dalam database ini menghindarkan pengulangan data dalam sebuah file data informasi di suatu perusahaan. Yang selanjutnya, yang nomor 4, yakni prosedur pengoperasian. Dalam prosedur pengoperasian ini berupa instruksi, tatanan ataupun aturan, dan juga petunjuk dalam menjalankan sistem informasi manajemen. Proses pengoperasian tersebut adalah sebuah instruksi penyimpanan data dan petunjuk pengoperasian hardware maupun software. Yang kelima yakni personil atau brainware. Personil merupakan sebuah komponen yang menjalankan dan mengoperasikan komponen fisik di atas, mulai dari mengadakan hardware, menjalankan software, dan juga mematuhi sebuah prosedur. Keberhasilan suatu sistem informasi manajemen dalam menghasilkan sebuah informasi yang akurat, tepat, dan juga relevan bergantung pada personalia atau sumber daya manusianya. Contohnya dalam bagian personil ini adalah bagian operator, programmer, manajemen database, ahli komputer, dan lain sebagainya. Yang keenam yakni jaringan data. Pada jaringan ini merupakan suatu gabungan dari beberapa perangkat hardware maupun software yang telah didesain sehingga saling berbagi informasi, akses data, dan juga komunikasi dari beberapa tempat dalam suatu bagian dari perusahaan tersebut. Dengan adanya jaringan data tersebut memudahkan pengguna dalam bertukar data dan juga informasi seputar perusahaan, dan cara mengaksesnya pun juga lebih mudah, efisien, dan juga cepat. Sementara itu, menurut Bartz dan Gradsmisky mengatakan bahwa komponen manajemen terbagi menjadi blok ataupun bangunan. Yang pertama yakni blok masukan ataupun input. Blok ini berisi tentang data masuk ke dalam sistem informasi. Komponen input ini merupakan bahan dasar pengolahan sistem informasi. Dalam blok ini juga berisi tentang metode-metode dan media penangkapan sebuah data yang akan dimasukkan ke dalam bentuk dokumen-dokumen dasar dan diolah
kemudian dapat disimpan dalam database. Yang kedua yakni blok model. Dalam blok model ini terdiri atas kombinasi model teknologi, logika, dan juga matematik dalam memproses data input atau data yang sudah tersimpan dalam database dengan cara tertentu menggunakan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga yakni blok keluaran atau output block. Blok ini berisi tentang informasi, dokumen yang sangat berguna bagi tingkat manajemen dan semua tingkat sistem pemakainya. Yang keempat yakni blok teknologi. Blok teknologi adalah kotak alat dalam sistem informasi. Teknologi ini digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan, mengirimkan keluaran, dan juga membantu dalam mengendalikan keseluruhan sistem. Yang terakhir yakni blok kendali. Dalam blok kendali ini untuk meyakinkan hal-hal yang dapat merusak sistem tersebut dan menjamin bahwa data tersebut terjamin keakuratannya dan juga dalam sistem tersebut pengendalian secara umum ataupun dapat mengendalikan sebuah aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Nur Rahmi Sonia selaku pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya dan kelompok saya, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan makalah kami atau hasil diskusi kami yang berjudul Komponen Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Yang ketiga adalah manfaat komponen sistem informasi manajemen. Sistem informasi identik dengan pemanfaatan teknologi berbasis komputerisasi, dan sekarang itu kan zamannya sudah berbeda dengan dulu ya. Jadi semua itu serba online atau menggunakan teknologi yang sudah canggih seperti saat ini. Tentunya dengan adanya teknologi saat ini itu sangat membantu untuk pekerjaan kita, dan kemudian hasilnya itu menjadi keuntungan bagi pengguna sistem informasi tersebut. Adapun manfaat dari sistem informasi manajemen yang pertama yaitu memberi kecepatan. Maksud di sini adalah memberikan keuntungan utama ketika menggunakan sistem informasi. Proses pengolahan data menjadi informasi dalam konteks input, proses ataupun output itu diselesaikan hanya dengan menekan tombol-tombol yang sudah tersedia. Dan tak hanya proses menghasilkan informasi saja, untuk mempermudah pekerjaan kita tersebut. Yang kedua adalah memudahkan klasifikasi. Dengan adanya komponen sistem informasi, tahapan klasifikasi data dapat dilakukan dengan mudah. Sebagai contoh, ketika staf ingin melakukan klasifikasi antara pegawai yang berjenis kelamin laki-laki dengan sama kerja berapa tahun begitu ya, dan telah berumah tangga, itu hanya dengan menekan tombol dan proses klasifikasi tersebut sudah dilakukan. Hasilnya juga sangat detail dan jelas. Contoh lain, ketika supervisor ingin melakukan pemeriksaan absensi stafnya, itu cukup dengan menekan tombol saja dan cetak laporan, maka absensi staf tersebut dapat terlihat. Bahkan dengan klasifikasi staf yang absensinya paling banyak dan paling sedikit itu bisa dibedakan. Yang ketiga, keamanan. Apabila kita melakukan penyimpanan data secara tradisional itu kan sangat rawan untuk hilangnya data ya. Misalnya
menggunakan buku, rak, atau almari itu kan sangat rawan. Misalnya ketika kena air atau basah atau di rubung rayap itu ya bahasa Jawanya itu kan nggak bisa diperbaiki lagi dan resiko data rusak itu sangat besar. Tetapi dengan adanya komponen sistem informasi yang telah terhubung dengan aplikasi penyimpanan atau database, kekhawatiran akan data hilang itu dapat dihindarkan, dan sistem informasi itu dapat dikunci dengan membuat menu pengamanan, atau sekarang itu kan sedikit-sedikit pakai username dan password, contohnya seperti itu. Yang keempat yaitu dasar cepat mengambil keputusan. Maksud di sini adalah karena dapat melakukan pengolahan data dengan cepat, efektif, dan efisien dengan tingkah kesalahan yang sangat minim, yakni menjadikan sistem informasi itu dapat menjadi dasar untuk cepat mengambil keputusan. Contohnya untuk melihat produktivitas kinerja staf. Dengan menggunakan sistem informasi dapat diklasifikasi staf-staf itu dapat ditata sedemikian rupa untuk menampilkan laporan per hari, minggu, bulan, dan tahun. Jadi dapat menjadi referensi dasar bagi perusahaan untuk melakukan pengembangan dan memunculkan ide-ide baru guna meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kelima yaitu mempermudah perencanaan. Dengan adanya komponen sistem informasi yang dapat memberikan laporan secara real time dan faktual, akan sangat memudahkan manajemen dalam membuat rencana pengembangan demi kemajuan perusahaan ke arah yang lebih baik lagi. Contohnya begini, ketika laporan memperlihatkan penurunan secara terus-menerus, itu dapat segera dibuat perencanaan untuk pengembangan agar perusahaan tidak semakin terpuruk. Ibaratnya itu kita kalau mau melakukan sesuatu itu harus ada rencana dulu gitulah. Jadi kedepannya itu biar tidak bingung apa sih kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah sebelumnya kan sudah terencana apa saja. Nah itu nanti kedepannya yang akan dilaksanakan sesuai rencana dan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah efisiensi. Maksud di sini adalah dengan adanya komponen sistem informasi, efisiensi menjadi kondisi yang pasti terjadi. Maksudnya mulai dari segi waktu, ketelitian sampai ke meminimalisirnya pembiayaan. Karena hakikat sistem informasi itu dapat memudahkan pekerjaan manusia. Kan sekarang zamannya itu sudah memakai teknologi informasi. Jadi kita juga harus bisa memfilter apapun informasi yang kita dengar, yang kita dapat, dan tidak langsung menelan matang-matang gitu, mentah-mentah gitulah. Semua itu harus difilter dahulu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf, dan semoga kedepannya menjadi lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.